Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng dada ayam. Udah lama banget ya kita nggak bikin resep yang model-model kayak gini dari dada ayam. Dulu waktu Flavi Kasih di Jakarta tuh sering banget bikin resep-resep dari dada ayam, misalnya ditumis-tumis atau diapain gitu, sering banget. Nah, udah lama banget kita nggak bikin. Nah, hari ini kita mau bikin. Nah, ini daging dada ayamnya kita file, kemudian kita iris tipis-tipis saja. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan marinasi dengan bumbu-bumbu. Di sini ada merica, kemudian di sini aku mau tambahkan juga ada sedikit garam dan juga ada gula pasir. Kemudian aku mau tambahkan lagi kecap manis dan juga saus teriyaki. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi sedikit tepung maizena. Dan ini tepung maizena fungsinya biar nanti dada ayamnya itu lembut. Jadi bukan sekedar empuk tapi memang lembut banget nanti. Kemudian kita akan marinasi selama 30 menit. Boleh di dalam kulkas ataupun di luar kulkas, gak apa-apa, yang penting nanti ditutup. Kemudian ini nggak lupa tambahkan juga bawang putih biar aromanya makin wangi lagi. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku mau pakai bawang bombay. Ini bawang bombay cukup kita iris tipis-tipis saja. Kemudian setelah ini kan masih nempel-nempel, kita lepaskan dan kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya kita geprek-geprek, kemudian kita cincang-cincangnya kasar aja juga nggak apa-apa. Kemudian nggak lupa di sini kita mau tambahkan lombok hijau. Ini aku pakai yang besar, Flavis. Kalau misalnya mau lebih pedas lagi boleh tambahkan cabai rawit ya. Kalau misalnya Flavis nggak ada lombok kayak gini juga bisa pakai paprika. Nah, sekarang kalau misalnya ayamnya sudah dimarinasi, kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak dan kita akan goreng dulu. Ayam sudah tadi kita marinasi, gorengnya tuh nggak usah kayak lama-lama banget kayak kita bikin ayam goreng gitu, Flavis. Jadi begitu cemplung, aduk-aduk, nanti dia sudah berubah warna, sudah matang, cukup matang aja, nggak perlu sampai yang kayak kering itu, nggak usah, Flavis. Jadi teksturnya masih basah kayak gini. Nah, ini kita angkat dan kita akan sisihkan. Kemudian kita sisihkan juga minyak bekas goreng ayamnya dan kita akan tambahkan margarin sedikit. Kalau sudah panas kita akan masukkan dulu bawang putihnya, gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi. Baru masukkan bawang bombaynya, gongsong-gongsong sebentar. Kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin lombok hijaunya. Tadi kalau misalnya nggak ada lombok hijau kayak gini, bisa juga ganti paprika atau yang merah boleh, hijau boleh. Kemudian kita akan cemplungin ayam yang tadi sudah kita goreng, tambahkan lagi kecap manis. Kemudian jangan lupa kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Garam juga, garamnya nggak usah banyak-banyak karena tadi kan masak kita udah pakai margarin dan ayamnya juga sudah tadi kita marinasi, jadi ayam sudah gurih banget. Kemudian aduk-aduk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, sebentar aja udah mateng. Ini rasanya enak banget, warnanya juga ayu banget, yang pasti nanti anak-anaknya Flavi Kasih di rumah itu suka banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng tempe yang enak. Nanti kita kasih lombok hijaunya yang banyak biar makin sedap dan makin gurih lagi. Ini sudah aku siapkan tempe, kemudian mau aku potong-potong. Motong-motongnya itu saat suka-sukanya Flavis, mau kotak-kotak boleh, mau tipis-tipis panjang boleh, mau tebel panjang juga boleh. Aku suka banget resep ini. Nggak tahu kenapa ya, Flavi Kasih itu suka banget sama yang namanya tempe ataupun tahu. Itu udah kayaknya wajib ada lauk setiap hari itu tempe atau tahu. Nah, hari ini biar nggak bosen aku mau oseng aja, nanti pakai kecap, pakai lombok hijau. Nah, setelah tempenya kita potong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku mau tambahkan cabai hijau besar yang banyak. Nah, ini nanti rasanya nggak terlalu pedas, Flavis. Jadi kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedas, bisa ditambahkan juga cabai rawit hijau sesuai dengan selera Flavis. Atau mungkin bagi Flavis yang benar-benar nggak suka pedas sama sekali, atau mungkin anak-anak yang nggak terlalu pedas sama sekali, ini bisa pakai
cabai hijau yang besar seperti ini, cuman bijinya dibuang. Jadi nanti tetap dapat warna cantik dan juga tetap dapat aroma cabenya. Cuman nanti rasanya nggak pedes. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi brambang atau bawang merahnya. Ini cukup kita iris tipis-tipis saja. Selain ada brambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris, jadi bumbunya itu cuma lombok, bawang, brambang, nanti tinggal kita tambahkan gula, garam, kecap aja Flavis. Jadi memang praktis banget, cocok banget untuk Flavis kalau misalnya pagi-pagi itu suka ribut masakan. Nah ini tinggal disereng-sereng aja, jadi menunya praktis banget. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, dan kita sekarang akan siapkan wajan. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Nah biasanya Flavikasi kalau bikin tempe kecap itu gorengnya itu kering. Nah hari ini aku maunya yang masih setengah basah kayak gini Flavis. Nanti rasanya beda loh sama kalau misalnya kita gorengnya kering. Kemudian kalau sudah digoreng, ini kita sisihkan. Ya kita akan tumis bumbu-bumbunya. Cuman ini nanti minyaknya aku kurangin biar nggak kebanyakan. Pertama-tama masukkan bawang brambangnya terlebih dahulu. Ini cabenya nanti belakangan aja. Kita gongsong dulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai layu dan sudah wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin tempenya. Kemudian tambahkan garam, kemudian sini juga aku mau tambahkan penyedap rasa, kecap manis. Dan satu lagi Flavis, aku tuh rodok lupa tadi gula jawanya atau gula merahnya itu belum dimasukkan. Sekarang kita masukkan. Kalau misalnya nggak ada gula jawa, pakai gula putih juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, rasanya sudah enak, sudah sedap, baru kita akan cemplungin cabai hijaunya. Nah kenapa aku masukinnya di belakang? Biar nanti tampilannya pada saat kita maem itu masih cantik banget Flavis. Jadi nanti bukan cuman tempenya aja yang kita maem, tapi saat cabai-cabainya itu nanti kita maem pakai nasi. Ini masaknya nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini warna cantik banget ya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita maem untuk lauk nasi rames. Jadi tinggal tambahkan lagi ayam goreng atau telur dadar. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes bandeng presto. Kadang-kadang kita pakai bandeng presto tuh cuman digoreng pakai telur biasanya ya. Nah hari ini kita mau bikin resepnya jadi pepes. Rasanya makin enak banget karena bandeng presto itu kan sudah enak. Apalagi nanti kita tambahkan lagi bumbu rempah-rempah dan juga bahan-bahan lainnya yang akan bikin jauh lebih enak lagi. Nah di sini sudah aku siapkan bandeng presto. Kebetulan ini bandeng prestonya kecil-kecil Flavis. Kalau misalnya Flavis punya bandeng presto yang besar, dipotong aja menjadi beberapa bagian, disesuaikan dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini udah komplit banget. Aku pakai kemangnya tuh banyak Flavis, ini 2 tekem apa 3 tekem tuh ada. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi tomat. Di tomatnya juga agak banyak. Kemudian aku tambahkan juga cabai rawit yang masih bungkulan. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya ya. Ada brambang, kemudian ada kemiri, juga ada bawang, ada jahe, dan juga ada kunir. Tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskan ya. Oh ya di sini juga aku tambahkan sedikit merica. Kemudian kita haluskan. Kalau sudah halus, di sini kita akan sisihkan, kita tuang dalam wadah. Di sini kita akan tambahkan lagi ada penyedap rasa, kemudian ada garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah ini kita akan cemplungin bahan-bahan lainnya. Tadi ada kemangi, juga ada tomat dan juga ada cabai. Oh ya, aku mau sama Flavis di rumah karena bandeng presto itu kan sudah asin dan sudah gurih. Jadi di bumbu ini Flavis ngasih garamnya tuh sedikit aja, sama penyedap rasanya sedikit aja. Kemudian kalau misalnya sudah tercampur rata, di sini sekarang kita siap untuk membungkusnya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan daun pisang dan juga ada tusukan gigi. Kemudian kita ambil, lalu kita ambil sedikit daun kemangi dan bumbunya, lalu kita ambil ikannya, kemudian balut lagi dengan bumbunya. Setelah ini baru kita bungkus. Flavis bungkusnya boleh seperti yang aku pakai cara hari ini, ataupun misalnya Flavis cuma mau lipet aja itu juga boleh. Kalau misalnya di rumahnya Flavis nggak ada daun pisang sama sekali, mungkin Flavis juga tinggal di luar negeri susah untuk nyari daun pisang, juga bisa pakai aluminium foil ya.
Kemudian kalau misalnya sudah dibungkus, nanti siap untuk kita kukus. Nah ini kalau misalnya bagian ujungnya kurang rapi, nanti Flavis bisa gunting aja supaya rapi. Sekarang kita akan masukkan ke dalam kukusan. Ini aku mau kukus selama 35 menit setelah air mendidih. Sebenarnya itu bandeng presto kan sudah enak, sudah mateng, jadi cepat matangnya. Cuman aku mau sedikit lama supaya nanti bumbunya itu benar-benar tanak banget Flavis. Jadi nanti rasanya itu benar-benar gurih dan juga masakannya nggak cepet basi. Dan juga bagi Flavis yang mungkin mau bikin stok lauk agak banyak ataupun mau jualan, itu juga cocok banget. Misalnya Flavis masak dalam jumlah yang banyak, kalau misalnya nanti nggak peranti bisa masukkan ke dalam kulkas. Kalau misalnya Flavis mau maem, tinggal manggang aja seperti aku hari ini. Jadi separuhnya aku masuk kulkas, separuhnya lagi aku mau langsung pakai untuk maem. Jadi nanti sewaktu-waktu misalnya Flavis mau sarapan, tuh tinggal ngambil dalam kulkas, keluarin sebentar, habis itu tinggal dipanggang seperti ini. Jangan lupa pada saat manggang wajannya atau panggangannya dikasih sedikit minyak supaya nanti lebih ngebakar daun pisangnya, itu nanti bikin aromanya itu makin wangi lagi. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, sudah enak banget. Sekarang mau langsung disajikan di meja makan. Ini udah cocok banget. Mak pakai nasi anget, ada tempe goreng sereng, itu lebih enak lagi. Apalagi ada jangan beningnya, itu makin enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep cumi sambal ijo. Wah ini favoritnya Flavikasi banget kalau lagi maem ke warung Padang. Rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan cumi. Ini cuminya pilih yang masih seger nih. Tadi sudah aku bersihkan bagian dalamnya. Saat tulang-tulang punggungnya juga sudah dibersihkan. Kemudian sekarang kita akan potong-potong. Potong-potongnya jangan terlalu kecil ya, karena nanti pada saat dimasak cuminya itu akan mimpes. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita goreng cuminya terlebih dahulu. Nah di sini Flavis penting banget untuk cari cuminya itu masih seger banget Flavis, supaya nanti rasanya itu lebih enak. Pokoknya kalau cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak, apalagi dimasak pakai sambal hijau kayak sekarang. Kemudian kalau sudah cukup kita goreng, kita angkat, kita sisihkan dan kita siapkan untuk bikin sambalnya ya. Sini kita siapkan cabai hijau, ada yang rawit dan juga ada yang besar, bawang, brambang, kemudian tomat. Kalau sudah matang kita akan angkat dan nanti kita akan haluskan. Nah untuk menghaluskannya aku mau pakai ulekan aja Flavis, ataupun kalau misalnya Flavis nggak punya ulekan juga bisa pakai chopper. Nah itu biar nggak terlalu halus nanti teksturnya, karena kalau sambal cumi kayak gini modelnya, enaknya itu sambal hijaunya itu masih rada kasar-kasar gitu Flavis. Nah kurang lebihnya kayak gini, ini sudah cukup. Sekarang kita akan siapkan wajan lagi, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan masukkan sambalnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk nih. Kalau bikin sambal kayak gini minyaknya jangan kurang ya, supaya makin gurih lagi. Nah sekarang tambahkan serai biar makin wangi. Kemudian aduk-aduk sebentar. Di sini kita akan tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Flavis bisa pakai gula putih ya, jangan pakai gula Jawa. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan selera Flavis, mau pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin itu juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya itu udah enak banget. Pokoknya selama cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak, mau digoreng sering begitu aja juga rasanya udah enak banget, apalagi dimasak seperti ini. Nah ini kalau cuminya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, kan tadi kan cuminya sudah mateng, sambalnya juga sudah mateng, sudah tanak, sudah enak banget. Ini sekarang kita akan angkat, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk sarapannya enak, makan siang enak, makan malam juga enak. Aku suka banget kalau misalnya maam cumi kayak gini di warung Padang itu suka pakai sayur nangkanya atau sayur kubisnya, itu kan enak banget. Tapi yang penting tuh nasinya itu masih anget, masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep
bakwan yang enak banget. Iki bakwan iki rada beda karena kita mau pakaiin teri. Ini teri yang tadi sudah dicuci bersih, kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai jagung manis. Wih, nanti makin enak lagi. Tadi gurihnya dari teri, terus manisnya dapatnya dari jagung. Kemudian jagungnya kita pretelin kayak gini atau kita serut. Setelah ini kita akan sisihkan, kita siapkan lagi bahan-bahan lainnya ya. Untuk bahan lainnya sini aku pakai bawang bombay. Bawang bombaynya separuh aja biar nggak kebanyakan. Kemudian kita cincang kasar. Dan ada bawang bombay di sini juga aku mau tambahkan lagi. Bahan lainnya aku pakai cabai hijau besar ya. Ini kita iris setipis-tipis mungkin. Kalau misalnya Flavis nanti mau lebih pedas, jangan ragu untuk nambahin cabai rawit hijau sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya cukup kita cincang kasar aja. Jadi bakwannya kali ini tuh semuanya dirajang Flavis. Jadi lebih praktis, rasanya juga enak banget. Nah, nanti biar makin aromanya harum dan juga rasanya makin gurih, di sini aku mau tambahkan lagi godong bawang. Ini godong bawangnya juga kita akan potong tipis-tipis. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang kita akan campurkan ke dalam mangkok berisi jagung manis. Tambahkan lagi ini juga terinya. Kemudian ada kaldu bubuk, garam, dan juga gula pasir sedikit. Ini garamnya jangan banyak-banyak ya karena terinya sudah asin. Kemudian campurkan tepung terigu. Wis, tepung terigu aja, nggak perlu bahan-bahan lain, misalnya tepung beras atau telur, nggak usah, cukup ini aja. Kemudian kita aduk-aduk dan kita akan tambahkan lagi air. Nah, ngomong-ngomong aku dapat resep bakwan ini Flavis waktu aku kerja di Singapura tuh punya temen kerja sama orang Malaysia, Flavis sama orang Melayu maksudnya ya. Nah, dia pernah bikin resep bakwan tuh modelnya kayak gini. Awalnya aku pikir apa ya enak gitu kan. Tapi pas aku coba loh, ternyata kok ya enak tenan dan aku juga sering bikin untuk keluarga aku di rumah. Nah, ini kalau semua bahan sudah masuk, nanti kita aduk-aduk sampai kita dapat tekstur, jangan sampai terlalu lembek dan juga jangan terlalu padat. Nah, kurang lebihnya kayak gini Flavis. Ini udah pas banget. Kemudian sekarang kita akan langsung siapkan wajan. Kemudian kita kasih minyak, kalau bisa minyaknya yang rodok banyak. Kemudian caranya kita akan ambil 1 sendok, kemudian kita pipihkan. Aku maunya hari ini yang tipis melebar Flavis, tapi kalau misalnya Flavis mau yang gendut-gendut, bakwannya juga boleh banget. Misalnya gendut tapi dalamnya agak sedikit basah, itu juga enak banget sih. Tapi hari ini aku mau bikinnya yang rodok garing. Jangan lupa kita bolak-balik, biarkan nanti sampai mateng dan warnanya cantik banget. Kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya. Ini rasanya enak banget, gurih banget. Kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisa adonannya. Tadi kan banyak banget, jadi wajannya nggak cukup muat banyak, jadi sedikit-sedikit aja. Nah, cara gorengnya juga sama seperti yang pertama tadi ya Flavis. Jadi kita tinggal cemplungin ke dalam minyak yang panas. Jangan lupa nanti dipipihkan supaya nanti dapat tekstur yang tipis dan juga nanti renyah. Kemudian jangan lupa kita bolak-balik juga sampai nanti warnanya kuning keemasan dan matang merata sempurna. Setelah ini baru kita akan angkat. Nih cocok banget untuk kita nyemil di sore hari atau pagi hari, ataupun juga untuk lauk makan nasi rames, itu rasanya bener-bener enak banget. Yang penting pada saat maem tuh masih anget-anget kayak tadi nih waktu bikin video Flavis. Jadi sambil goreng itu sambil pada maem. Jadi hasilnya itu yang di video cuma segini Flavis, aslinya harusnya dapatnya itu 2 kalinya ini. Tapi ya wes nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan daging sapi. Ini resepnya simple banget. Jadi kalau aku ngomong tuh cuma cemplang-cemplung sering mateng, tapi rasanya enak, empuk, dan
bikinnya juga cepet banget. Pertama-tama kita siapkan dulu daging sapi yang masih segar, kemudian ini akan kita potong tipis-tipis supaya nanti lebih cepat empuk pada saat kita masak ya. Dan juga Flavis, kalau untuk masakan tipe yang kayak gini, ini dagingnya nggak boleh dalam keadaan basah. Jadi misalnya habis Flavis cuci, setelah itu nanti ditiriskan terus dilap pakai tisu dapur supaya dagingnya kering. Nanti kalau misalnya basah terus dimasak, jadinya malah alot karena kita masaknya tuh dalam waktu yang sebentar banget. Kemudian di sini kita akan marinasi dengan gula pasir, kemudian tambahkan garam, kemudian di sini aku pakai saus teriyaki. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan kecap manis dan juga sedikit tepung maizena. Kemudian kita aduk rata dan kita akan marinasi minimal 15 menit supaya nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Sambil menunggu dimarinasi, di sini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan cabai hijau besar. Kalau misalnya Flavis nggak punya cabai hijau besar, ya boleh pakai paprika. Cuman di tempatnya Flavis kasih di Kebumen, nyari paprika sak pasar kok ya nggak ada. Ya wes akhirnya aku pakai cabai hijau besar, nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita potong besar-besar aja ya. Nah ini supaya nanti dimasaknya lebih cantik. Ini kan masih nempel, kita lepasin ya. Kemudian setelah ini kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada merica, bawang putih, kemiri dan juga ada jahe. Ini kita haluskan. Tapi bisa menghaluskan pakai ulekan ataupun pakai blender, nggak masalah. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan langsung siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu daging yang sudah tadi kita marinasi minimal 15 menit ya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan nanti sampai berubah warna dan kira-kira sudah matang, baru kita akan angkat. Kurang lebihnya hasil akhir gorengannya kayak gini Flavis. Ini sudah mateng, ini kita angkat, ini kita sisihkan. Nah ini rasa dagingnya aja ini sudah enak banget Flavis, apalagi nanti kita akan tambahkan dengan bumbu dan bahan-bahan lainnya. Kalau sudah disisihkan, ini minyaknya nggak usah dibuang. Ini minyaknya akan kita pakai untuk gongsong bawang putih dan juga teman-temannya tadi yang sudah tadi kita haluskan ya. Ini kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya harum banget. Setelah ini baru kita akan cemplungin lagi daging yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kalau misalnya dagingnya sudah masuk, di sini kita tambahkan lagi margarin ya supaya nanti rasanya lebih gurih. Kemudian kecap manis, kemudian kasih sedikit garam. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Ini aromanya udah bener-bener wangi banget. Kalau kira-kira semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, di sini kita akan cemplungin tadi bahan-bahan lainnya ya. Ada bawang bombay dan juga ada cabenya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah kalau misalnya bawang bombay dan cabenya sudah masuk, udah masaknya nggak usah lama-lama Flavis, aduk-aduk sebentar supaya nanti setelah kita sajikan di piring warnanya masih cantik banget kayak gini. Ini rasanya enak banget, aromanya juga harum banget. Yang pasti daging sapinya juga empuk banget. Senajan masaknya tuh cuman cemplang-cemplung sreng, tapi dagingnya bener-bener empuk, bukan cuma empuk tapi juga lembut banget dan rasanya juga enak banget. Ini cocok kita untuk sarapan, untuk makan siang, untuk makan malam, wis jan rasanya enak banget. Yang penting nasinya masih hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep rica-rica ati ampla. Wis jan rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ati amplaknya. Ini masih seger banget ya. Ini sudah dicuci bersih, kemudian ini akan kita rebus. Langsung aja kecemplungin ke air mendidih. Kemudian ini aku tambahkan sedikit garam, cuman tadi pas nuang garamnya itu nggak kelihatan di kamera. Sambil menunggu direbus, di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Nah, untuk bumbu rica-rica itu harus pepek banget ya. Di sini kita siapkan kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe, kunir dan juga ada cabai. Nah, ini cabainya aku campur, ada cabai rawit, ada cabai hijau besar, ada cabai keriting. Ini cabainya itu yang banyak, namanya juga rica-rica ya, supaya nanti rasanya itu pedes banget. Ini kan kita giling, aku pakai chopper ya, biar nanti teksturnya itu nggak halus banget. Kalau sudah digiling, ini kita sisihkan, kemudian ini kita tengok ati amplaknya, ini sudah mateng.
Ini akan kita angkat, kemudian ini akan kita sisihkan, nanti biarkan dingin dulu. Setelah dingin nanti kita akan potong-potong. Nah, untuk motong-motongnya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Mau kecil-kecil boleh, mau sedang-sedang juga boleh, ataupun misalnya Flavis lebih suka yang utuh, itu juga nggak apa-apa. Pokoknya disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, ini setelah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah, kemudian kita langsung memasaknya ya. Di sini kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita giling. Nah, di sini kan aku gilingnya pakai chopper Flavis, jadi biar teksturnya agak kasar. Tapi kalau misalnya Flavis mau yang halus, itu juga boleh banget. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi daun salam, kemudian daun jeruk, dan juga daun kunirnya nggak boleh ketinggalan ya, supaya nanti ada aroma khasnya gitu. Kalau bumbunya sudah wangi, kita akan masukkan ati ampela yang sudah tadi kita rebus dan kita potong-potong. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Setelah ini kita tambahkan lagi gula pasir boleh, gula Jawa boleh, kemudian garam, penyedap rasa. Kemudian di sini aku pakai kecap manis. Kecap manisnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air dan kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya bener-bener ngeresep banget dan rasanya udah enak banget. Kira-kira teksturnya kayak gini Flavis. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini mau aku tambahkan tomat yang sudah diiris-iris, kemudian ada daun bawang sudah diiris-iris, dan juga kemanginya nggak boleh ketinggalan biar aromanya wes makin wangi banget. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, kalau semua bahan tadi sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama Flavis. Ini seperti ini aja udah cukup. Ini warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget, dan rasanya wis jan enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita makme pakai nasi. Terus kalau ada kerupuk yang bunder-bunder, itu wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes ayam. Kadang kita suka bosan ya, ayam tuh cuma digoreng aja. Nah, hari ini kita mau bikin pepes ayam yang enak banget. Ini aku pakai bagian yang sayap ya, Flavis bisa pakai bagian manapun sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini ada lengkap banget Flavis, bawang, brambang, kemiri, kunir, jahe, laos. Juga di sini kita kasih serai, terus ketumbar, dan juga kita kasih cabai. Ini karena aku nggak mau terlalu pedas, jadi pakainya cabai keriting ya. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Jangan lupa tambahkan air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan, kita siapkan wajan, beri sedikit minyak, kemudian kita akan gongsong bumbunya sampai nanti aromanya harum banget. Dan teksturnya juga sudah mulai kering kayak gini. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin ayamnya, kemudian kita aduk-aduk. Nah, di sini nggak perlu dikasih air ya, cukup kita aduk-aduk dengan bumbunya. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula, garam, penyedap rasa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Ini nggak perlu sampai yang matang dan empuk banget, yang penting bumbunya udah rata dengan ayamnya. Nah, kayak gini aja Flavis. Ini sudah cukup kita masak. Ini aromanya udah harum banget. Ini kan kita dinginkan. Kemudian kalau sudah dingin, kita akan siap untuk membungkusnya. Di sini aku mau tambahin tomat supaya nanti rasanya lebih seger banget. Kemudian di sini aku tambahin juga daun salam biar nanti aromanya makin harum. Kemudian di sini aku pakai lidi untuk tusukannya nanti ya. Kemudian di sini nggak ketinggalan ada daun pisangnya. Ini daun pisangnya sudah dialum-alumin supaya nanti pada saat membungkus nggak gampang pecah. Cara bungkusnya gini ya, kita ambil daun pisang, kemudian kita kasih 1 lembar daun salam, kasih tomat, kemudian kita ambil bagian ayam yang sudah tadi kita masak dengan bumbu, boleh 2 ataupun 3 potong, pokoknya sesuaikan aja dengan selera Flavis ini supaya nanti sekali maem aja. Nih kalau 3 potong ini bagi aku sekali maem, jadi begitu buka nanti langsung habis. Kemudian ini akan kita kunci pakai tusuk gigi atau pakai biting. Dan kita akan bungkus semuanya nanti sampai habis. Cara bungkusnya sama seperti tadi. Kalau misalnya semuanya sudah dibungkus, kita siapkan kukusan. Ini sudah mendidih airnya. Kemudian kita akan masukkan pepes yang sudah tadi kita bungkus dengan daun pisang. Dan kita akan masak. Ini aku masaknya 1 jam setelah air mendidih tadi ya. Nah, sebenarnya setengah jam itu juga udah mateng. Cuman aku maunya sampai bener-bener tanek banget. Dan itu bikin nanti rasanya enak banget. Dan bumbunya tuh ngeresep banget. Nah, ini sudah mateng, sudah tanek.
kita dinginkan. Ini Flavis bisa nanti masukkan ke lemari es. Untuk suatu waktu Flavis mau maem tinggal manggang aja. Cara manggangnya seperti ini Flavis. Ini panggangannya kita kasih sedikit minyak, kemudian kita langsung letakkan pepesnya di atasnya. Nah ini aku juga hari ini nggak langsung tak panggang semuanya Flavis, jadi separuh aja, nanti separuhnya aku simpen di lemari es. Nanti kalau misalnya pagi-pagi mau sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam, tinggal ambil aja di lemari es, kemudian kita panggang. Jangan lupa ya, pada saat manggang wajan atau panggangannya diolesin sedikit minyak supaya nanti ada aroma bakarannya, itu nanti yang bikin pepesnya jadi enak banget rasanya. Nah ini sudah selesai kita panggang, sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Mumpung ini masih anget banget, jadi mau aku langsung maem. Ini aku juga mau kasih tahu ke Flavis di rumah hasilnya seperti apa sih pepes ayam kita hari ini. Nah hasilnya seperti ini Flavis. Ini ada kuah-kuahnya nyemek gitu. Ini nanti kita maem pakai nasi anget. Wis jan rasanya enak banget. Apalagi ini bumbunya itu pepek banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan nangka muda yang enak banget. Bikinnya juga gampang banget loh. Jadi kalau resep nangka muda kayak gini kita tumis selalu ada di warung-warung ramesan di Kebumen. Rasanya itu enak banget, bikinnya juga gampang banget. Ini nangkanya kita rebus terlebih dahulu ya, supaya getahnya tuh hilang. Tapi jangan sampai terlalu lama-lama, nanti keempukan. Nah kira-kira kayak gini aja Flavis, ini sudah cukup. Ini kita angkat, kemudian kita sisihkan. Nah setelah ini kita akan siapkan bahannya ya, nggak ketinggalan. Bisa kalau ada nangka muda tuh selalu ada godong melinjo atau godong so. Ini nanti bikin warnanya jadi cantik dan juga ada rasanya jadi enak banget. Kemudian ini kita potong-potong, boleh potong tipis-tipis kayak gini ataupun potong lebar-lebar juga nggak apa-apa, sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah ya. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis aja. Pertama-tama kita siapkan brambang atau bawang merahnya, kemudian kita potong tipis-tipis. Selain ada brambang, di sini juga kita siapkan bawang putih. Ini bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis. Selain ada bawang brambang, kita juga akan siapkan cabai. Nah kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, Flavis bisa pakai cabai merah keriting kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau pedes bisa pakai cabai rawit sesuai dengan selera Flavis di rumah. Ini kita potong-potong. Selain ini kita akan sisihkan. Nah ini aku punya bumbu rahasianya Flavis. Ini aku pakai udang kering yang kecil-kecil atau biasa kita sebut itu udang rebon. Ini kita sangrai. Kalau kira-kira aromanya sudah harum, ini akan kita giling. Aku menggilingnya menggunakan grinder. Flavis juga bisa pakai ulekan kalau mau, nggak apa-apa, sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah si udangnya ini nanti bikin tumisannya itu jadi gurih banget, walaupun nanti misalnya Flavis masaknya nggak pakai penyedap rasa, ini rasanya udah bener-bener enak banget. Dan hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah halus, kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan wajan. Kita langsung beri minyak. Kalau sudah panas kita gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya sampai nanti harum. Kemudian kalau misalnya sudah harum, di sini kita langsung cemplungin aja cabenya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai benar-benar harum banget. Kalau misalnya semuanya sudah harum, baru di sini kita akan cemplungin udang rebon yang sudah tadi kita gongsong dan juga kita giling. Wah ini aromanya wis jan enak banget. Kemudian kita akan cemplungin nangka yang sudah tadi kita rebus, kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula Jawa, kemudian garam. Kalau mau tambahkan penyedap rasa boleh, enggak juga nggak apa-apa, rasanya wis gurih banget. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti rasanya udah enak banget. Kalau kira-kira sudah hampir mau diangkat, kita cemplungin godong melinjonya. Nah ini supaya nanti pada saat disajikan godong melinjonya itu warnanya masih cantik Flavis. Nah ini kita aduk-aduk. Kalau dirasa sudah mateng, rasanya udah enak banget, ini akan langsung kita angkat dan kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini enak banget, kita makan pakai nasi putih yang masih anget, tempe goreng sering juga enak banget, tempe bacem, tahu bacem itu juga rasanya wis enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya.
Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ikan goreng yang enak banget. Nanti juga kita akan bikin sambelnya yang enak banget juga. Ini aku pakai ikan mujair. Fluffies bisa juga boleh pakai ikan, misalnya ikan nila, ikan gurame, ataupun Fluffies mau pakai ikan bandeng, itu juga enak banget. Saya Fluffies di rumah aja sesuai dengan selera Fluffies sukanya ikan apa ya. Kemudian ini akan kita bikin bumbu marinasinya. Di sini aku pakai bawang putih, ketumbar, kemudian jahe, juga kasih garam. Fluffies kalau misalnya mau tambahkan penyedap rasa juga boleh banget, sesuaikan aja dengan selera Fluffies di rumah. Kemudian tambahkan lagi air, aduk-aduk sebentar. Kemudian ini akan kita marinasi ikannya kurang lebih 10-15 menit aja udah cukup. Biarkan bumbu bener-bener ngeresep ke dalam daging ikannya ya. Kalau misalnya sudah dimarinasi, kita akan langsung siapkan aja wajan. Kita kasih minyaknya yang agak banyak ya. Kemudian kita akan goreng ikannya. Gorengnya baliknya kalau aku cukup 1 kali aja. Kalau misalnya bagian bawahnya udah mateng, setelah ini baru kita akan balik. Kita akan tunggu lagi sampai nanti matang lagi. Setelah ini kita akan angkat. Nah seperti aja Fluffies, ini sudah mateng, warnanya juga udah cantik banget. Ini kita angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan langsung bikin sambelnya. Ini sambelnya enak banget, bikinnya juga praktis, simple banget. Pertama-tama di sini kita akan goreng, ada cabai merah, cabai hijau, bawang, brambang. Kemudian ini kalau sudah mateng, kita akan angkat. Kemudian ini nanti akan kita haluskan. Nah di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan tentunya ya. Kalau kita bikin sambal enaknya tuh pakai ulekan Fluffies. Kemudian tambahkan lagi gula jawa, kemudian garam. Kalau Fluffies mau pakai penyedap rasa, misalnya micin, kaldu ayam, kaldu bubur, kaldu sapi, ataupun kaldu jamur, itu juga boleh banget. Pokoknya sesuai dengan seleranya Fluffies di rumah aja. Kemudian kita ulek. Nah aku kalau bikin sambal itu sukanya tuh nggak sampai yang halus banget, jadi masih ada kasar-kasar gini Fluffies. Nanti bikin tampilannya cantik. Kemudian ini kita siram dengan minyak jelantah bekas goreng sambelnya tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk rata. Nah di sini untuk bikin yang seger banget, aku mau pakai jeruk limau. Kalau misalnya Fluffies nggak punya jeruk limau, juga boleh pakai jeruk nipis. Ini nanti bikin rasanya jadi wis pedes, gurih, tuh seger gitu rasanya. Kemudian ini kan ada biji-bijinya, ini kan kita buang. Kemudian ini akan kita aduk rata. Setelah ini, setelah sambelnya sudah jadi, langsung kita sajikan di meja makan. Tadi kan ikannya sudah mateng. Kemudian ini sambelnya juga sudah jadi. Ini langsung kita akan maem pakai nasi yang masih anget banget. Tambahkan lagi tempe goreng sreng, tahu goreng sreng, ataupun terong goreng, ataupun pakai rebusan misalnya kubis, ataupun bayam, ataupun timun, ataupun lalapan sesuai dengan seleranya Fluffies di rumah. Wis cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.